Yang pertama, ekspositori. Gaya dokumenter ekspositori adalah pendekatan yang memfokuskan pada penyampaian pesan dan informasi kepada penonton melalui narasi yang diungkapkan secara langsung dengan menggunakan teks tertulis, suara narator, atau suara karakter yang terlibat. Narasi ini berperan penting dalam membimbing penonton dan membantu mereka untuk memahami sudut pandang pembuatan film terkait dengan suatu fenomena atau topik tertentu yang diangkat dalam film. Ciri khas dari gaya ekspositori adalah penggunaan narasi untuk mempertanyakan dan menganalisis aspek-aspek moral, etika, atau kebenaran terkait dengan fenomena yang sedang dibahas. Narasi tersebut dapat membimbing penonton dalam merenungkan apakah suatu fenomena atau kejadian merupakan hal yang baik atau yang buruk, atau bahkan mengarahkan penonton untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu di akhir cerita. Selain itu, gaya ekspositori sering menggunakan narasi untuk menggiring opini penonton atau untuk mempengaruhi pandangan mereka terhadap suatu topik atau narasi. Narasi, narasi tersebut digunakan untuk membentuk sudut pandang pembuatan film dan memberikan interpretasi terhadap fenomena yang diangkat. Hal ini memungkinkan penyampaian pesan yang jelas dan tegas, serta memotivasi penonton untuk merespon atau bertindak sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Penggunaan narasi dalam gaya ekspositori memungkinkan pembuat film untuk membimbing penonton melewati informasi yang kompleks atau bahkan kontroversial melalui narasi. Pembuatan film dapat menyajikan fakta-fakta data atau argumen yang mendukung pandangan mereka serta mengarahkan perhatian penonton ke aspek-aspek yang dianggap penting. Direct cinema. Direct cinema merupakan gaya film dokumenter yang menggabungkan unsur natural dan spontan. Gaya ini cenderung fleksibel, namun sutradara dituntut harus mampu membaca situasi lapangan karena seringkali kondisi lapangan berubah-ubah. Jenis pendekatan direct cinema dengan cinema variety adalah sama, karena cinema variety berkembang di Prancis pada tahun 1950-an. Amerika justru pada dasar warsa berikutnya, yakni pada awal 1960-an, sinema variety sendiri di Amerika disebut dengan direct cinema. Para pengembangnya adalah Robert Drew, Richard Leeuwenhoek, Albert dan David Maysles. Frederick Wiseman, salah satu karyanya yaitu High School pada tahun 1968, dan Donnie A. Pennebaker karyanya yaitu Don't Look Back 1967. Mengadaptasi gaya direct cinema ke dalam program tayang televisi dianggap sebagai bapak direct cinema Amerika. Sinema variety terlihat lebih agresif, bahkan menjadi pemicu atau provokator terhadap subjek agar terjadi suatu konflik, sementara direct cinema memilih pasif, hanya menanti apa yang bakal terjadi di hadapan kamera. Direct cinema percaya bahwa film dokumenter bisa bertindak bak sebuah cermin, suatu realita. Mereka berupaya agar kehidupan yang mereka rekam mampu menceritakan sendiri persoalannya, sehingga pembuatan film hanya menjadi alat bantu untuk merefleksikannya ke layar. 16 direct cinema telah digunakan dalam banyak film dokumenter terkenal seperti karya-karya dari Albert Maysles, D.A. Pennebaker, dan Frederick Wiseman, yang semuanya berusaha untuk merekam realitas sebagaimana adanya. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan genre film dokumenter dan memungkinkan penonton untuk lebih mendalami dan merenungkan realitas yang direkam dalam karya-karya tersebut. Yang ketiga, observasional.
Dokumenter observasional merupakan gaya yang menekankan pada momen spontan dan tidak terulang sehingga terkesan lebih natural dan apa adanya, sehingga peralatan syuting yang digunakan juga tidak menggunakan pakem atau panduan yang dirancang sebelumnya, seperti penggunaan tata letak lampu. Pembuat Pembuatan film dokumenter observasional memerlukan keterampilan khusus dalam memahami perilaku manusia dan situasi, sehingga mampu mendeteksi momen yang memiliki makna mendalam. Selain itu, sinematografer harus menguasai teknik-teknik pengambilan gambar yang memungkinkan mereka untuk merekam kejadian dengan cepat dan efektif tanpa mengganggu situasi yang sedang diabadikan. Mengandalkan keahlian teknis, hubungan yang baik antara pembuat film dan subjek atau lingkungan yang direkam juga penting dalam menciptakan dokumenter observasional yang autentik. Proses proses membangun kepercayaan dan kenyamanan antara pembuat film dan subjek adalah bagian integral dari pendekatan ini, memungkinkan terciptanya pengalaman yang jujur dan intim di layar lebar. Kelebihan utama dari gaya dokumenter observasional adalah kesabaran yang dimiliki oleh pembuatan film. Mereka harus bersiap untuk menunggu momen-momen penting dan menganggapi dengan cepat dan merekam kejadian-kejadian yang signifikan secara spontan ketika terjadi di hadapan kamera. Yang keempat, partisipatory. Seorang veteran pembuat film etnografi bernama Jean Roach membuat pergerakan film sinema Farty. Film Jean Roach berjudul Council of a Summer pada tahun 1965. Jean Roach memproduksi film tidak sendirian, ditemani oleh sosiolog bernama Edgar Morin. Film ini mengangkat tentang pandangan masyarakat Paris dan perasaan mereka di akhir Perang Aljazair. Jean Roach memprovokasi orang-orang yang ia wawancara. Pendekatan subjek dilakukan dengan menempatkan karakter-karakter film dalam situasi yang dramatis, lalu membiarkan mereka berimprovisasi dan merekamnya. Jenis dokumenter ini menunjukkan peran bagaimana hadirnya pembuatan film pada film yang dibuatnya. Situasi kondisi yang direkam bisa tergantung pembuat film yang berpartisipasi. Jenis dokumenter partisipator ini bisa juga disebut sinema variety. Sekian